pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman Prolog. Pemrograman Prolog merupakan bahasa yang berbasis logika dan deklaratif. Jadi dalam pemrograman Prolog kita memiliki dasar pengetahuan, dan dasar pengetahuan itu hanyalah sekumpulan informasi yang akan diberikan kepada kita. Contohnya otak manusia. Otak manusia merupakan pengetahuan dasar yang memiliki semua pengetahuan dan informasi. Sehingga kita memiliki pengetahuan dasar dan informasi, dan pengetahuan dan informasi tersebut kita gunakan untuk membuat berbagai keputusan yang berbeda dalam hidup. Jadi dasar pengetahuan pemrograman Prolog juga terdiri dari dua hal, yaitu ada fakta dan aturan. Fakta merupakan pernyataan yang benar, sedangkan aturan merupakan pernyataan yang didasarkan pada fakta. Sebagai contoh, di sini aku membuat dua fakta, yaitu apel adalah buah, kemudian jeruk adalah buah. Selanjutnya, aturannya di sini bisa apa saja. Di sini aku membuat X bisa dimakan jika itu buah. Dari fakta dan aturan ini, kita dapat membuat pertanyaan. Misal, apakah jeruk bisa dimakan atau tidak? Di sini kita terdapat fakta bahwa jeruk adalah buah. Kemudian ada aturan, dan aturan ini mengatakan bahwa X bisa dimakan jika itu buah. Maka kita dapat melihat apa outputnya, false atau true. Di sini fakta jeruk adalah buah, dengan aturan X bisa dimakan jika itu buah, maka jeruk dapat dimakan, sehingga dia bersifat true. Kemudian di sini ada sintaks pemrograman Prolog. Terdapat 4 simbol dasar. Jadi di sini titik 2 negatif melambangkan if, kemudian and disimbolkan dengan koma, or disimbolkan dengan titik koma, dan not sebagai not. Jadi variabel selalu dimulai dengan huruf kapital. Jadi variabel dapat ditulis dengan satu huruf, tetapi harus ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, di sini terdapat 3 fakta dan aturan. Nah, untuk membaca dari fakta ini, di sini ada likes yang melambangkan sebagai relasi. Jadi untuk membacanya yaitu Dan likes Sally. Kemudian Sally likes Dan. Kemudian George likes Britney. Selalu meletakkan titik pada setiap akhir pernyataan dan prolog. Kemudian di sini aturannya yaitu X friendship Y jika karena titik negatif melambangkan if. X likes Y, or karena titik koma melambangkan or. Y likes X. Kita bisa lihat nih dari aturan dan simbolnya adalah untuk terjadinya persahabatan jika X menyukai Y atau Y menyukai X. Sehingga jika salah satu dari pernyataan ini benar, maka persahabatan akan terjalin. Jadi, jika salah satu pernyataan ini benar, kita dapat membuat pertanyaan tentang si Sally dan si Dan, apakah mereka berteman atau tidak. Dan itu outputnya akan true, karena pernyataan pertama, X adalah Sally dan Y adalah Dan, sehingga pernyataan pertama berlaku pada kasus ini. Kemudian kita dapat mengimplementasikan program Prolog terhadap silsilah keluarga. Di sini saya menyiapkan silsilah keluarga untuk kita implementasikan. Nah, di sini terdapat silsilah keluarga dengan nama-namanya. Kemudian kita dapat membuat filenya di Notepad. Di sini ada generasi buyut. Untuk menulisnya kita buat
relasi atau hubungannya, kemudian buka kurung namanya, koma, baru nama lagi, baru tutup kurung dan titik. Jadi di sini cara bacanya Sumanto ayah Susmi. Maka di sini untuk menulis komentar selalu diawali dengan persen. Jadi Sumanto adalah ayah dari Susmi. Nah, jangan lupa untuk men-save file jika kita sudah menulis fakta. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa fakta, kemudian ada beberapa aturan. Kemudian untuk menghubungkan antara file ini ke Prolog, kita klik file, kemudian konsul. Nah, di sini kita cari nama filenya. Jangan lupa untuk menyimpan file dari Notepad ini selalu tambahin .pl di akhir nama. Di sini saya menyimpan file dengan joy.pl. Klik open. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi di sini udah berhasil kita hubungkan. Jadi misal kita membuat pertanyaan tentang ayah dari X. X-nya harus X besar karena variabel dilambangkan dengan huruf kapital Wijaya. Misalnya ayah dari Wijaya. Jangan lupa menambahkan titik dalam setiap pernyataan prolog. Kemudian langsung di enter saja. Nah, ayah X adalah ayah Wijaya. Si X di sini yaitu Suhadi. Maka di sini Wijaya. Nah, Suhadi adalah ayah dari Wijaya. Sehingga ini bersifat benar ya. Kemudian kita buat ibu X Agus. Nah, X di sini merupakan Susmi. Apakah Susmi merupakan ibu Agus? Di sini benar ya, Susmi adalah ibu dari Agus. Kemudian kita buat cucu. Cucu X Yola. X adalah cucu false ya, karena si Yola tidak memiliki cucu. Kalau misalnya saudara dari Yola, saudara X Yola. Nah, Sandi. Berarti Sandi adalah saudara dari Yola. Apakah benar di sini? Nah, benar ya, karena Yola dan Sandi merupakan satu orang tua. Kemudian kita buat cucu X Suhadi. Titik. Nah, berarti Tika merupakan cucu dari Suhadi. Benar ya? Nah, anak dari Suhadi yaitu Agus. Nah, anak dari Agus adalah Tika, sehingga Tika merupakan cucu dari Suhadi. Kemudian kita bisa tanya buyut, misal X, Tika. Nah, Sumanto. Berarti buyut Tika itu adalah Sumanto. Nah, ini Sumanto itu memiliki anak Suhadi. Nah, Suhadi ini merupakan ayah dari Agus. Sedangkan Agus itu merupakan orang tua dari Tika. Sehingga betul ya bahwa Tika merupakan cicitnya Sumanto atau Sumanto buyut dari Tika. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.